Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini menyapa seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Hal ini satu hal penting yang perlu kita ketahui dari apa yang disampaikan oleh Kepala BKN Harmoyo Dewi Putranto, bahwa 20% dari 1,7 juta honorer tidak memenuhi kriteria diangkat ASN P3K. Nah, tentunya kita ingin tahu siapa sajakah yang 20% tidak memenuhi syarat ini. Nah, untuk mengetahui hal ini Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu berita terkait dengan persentase honorer yang bisa diangkat menjadi ASN dan yang tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Disampaikan bahwa pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN terus melakukan validasi data honorer yang memenuhi kriteria pengangkatan ASN P3K tahun ini. Dr. Andus Harmoyo Dewi Putranto selaku pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala BKN baru-baru ini menyebut adanya honorer di database BKN justru tidak memenuhi kriteria. Sebanyak 1,7 juta tenaga honorer dalam database BKN, terdapat beberapa jenis jabatan yang tidak tersedia formasi P3K dalam CASN 2024 tahun ini. Nah, tentu ada faktornya Bapak Ibu sehingga hal ini tidak semua ya. Jadi tentunya walaupun telah disampaikan sebelumnya bahwa 100% honorer yang telah terdata di BKN itu diangkat menjadi ASN P3K, tetapi mari kita ikuti terus apa kira-kira faktor yang membuat 20% ini tidak memenuhi syarat. Jadi kondisi ini diketahui setelah dilakukan verval atas data yang dimasukkan oleh instansi pemerintah ke database BKN. Nah, ini jelas bahwa dengan verval data yang telah diserahkan ke BKN, berarti ada hal-hal yang mengganjal 20% lagi honorer itu bisa tidak berharap untuk diangkat ASN P3K tahun ini. Kecuali ada solusi lain yang bisa ditempuh sehingga nantinya harapannya bisa terangkat menjadi ASN. Verval itu kemarin ada beberapa yang sengaja dimasukkan oleh instansi sebetulnya tidak memenuhi kriteria Tutor Harmoyo selaku Kepala BKN. Mengutip rapat kerja BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baru-baru ini terdapat 20% dari 1,7 juta honorer yang tidak memenuhi kriteria. Ingat Bapak Ibu ya, hasil rapat bersama BKN, Kemenpan RB, dan Komisi 2 DPR RI ditemukan 20% yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat dari 1,7 juta honorer yang telah terdaftar database BKN. Dimasukkan oleh teman-teman di instansi, jumlahnya ini hampir mencapai 20%. Imbu Suharmen selaku Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN. Menyikapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah telah sepakat untuk membahas lebih lanjut nasib 20% honorer ini. BKN sendiri mengungkap bahwa 20% yang tidak memenuhi kriteria terdiri dari beberapa jabatan berikut ini.
Pertama, tenaga honorer sebagai pengemudi atau sopir. Yang kedua, tenaga honorer sebagai pramubakti atau petugas kebersihan. Yang ketiga, tenaga honorer satpam. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan kembali membuka formasi baru untuk 3 jenis jabatan tersebut. Nah, tentunya ini sedang dikaji oleh pemerintah, Bapak Ibu ya. Apabila membuka formasi untuk 3 jenis jabatan ini, maka jelas baru 100% honorer terdata di BKN diangkat menjadi ASN P3K. Dijelaskan lagi, namun di sisi lain kebijakan telah ditempuh pemerintah dalam penyediaan formasi calon aparatur sipil negara 2024. Pemerintah sejauh ini tidak atau belum membuka formasi P3K untuk pengemudi, pramubakti, dan security. Jadi 3 hal itu Bapak Ibu, ini belum ada formasinya. Jika hal ini dipaksakan, tentunya pemerintah harus melanggar kebijakannya sendiri dan melegalkan honorer di luar kriteria untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu tentunya sebelum pendataan di tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atas kerjasama BKN dan Menpan RB, tentunya juga DPR RI, sudah menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang akan didata sehingga nantinya para honorer itu yang sudah masuk di BKN sudah dinilai dan dilakukan verifikasi serta validasi sehingga ketiga jenis jabatan tersebut belum bisa masuk atau belum bisa tercover dalam hal pendataan. Namun, sebagaimana apa yang telah disampaikan tadinya, apabila pemerintah membuka peluang baru, ya, maka jelas akan ada peluang bagi mereka. Jadi sejauh ini dulu katanya masih belum ya, sebagaimana ditegaskan di sini bahwa pemerintah sejauh ini tidak atau belum membuka formasi P3K untuk pengemudi, pramubakti, dan security. Tetapi apabila ada peluang, maka jelas ini akan diisi oleh ketiga jabatan atau honorer tersebut yang meliputi para security, ya, demikian dengan satpam, demikian juga dengan pramubakti. Semoga semua harapan honorer. Tapi di sisi lain ketiga jenis jabatan ini juga Bapak Ibu sama-sama diperhatikan oleh pemerintah dengan menetapkan kesejahteraan yang hampir setara dengan PNS dan P3K. Seterusnya, secara tidak langsung melegakan yang namanya pengemudi, pramubakti, dan security itu boleh diangkat menjadi ASN Pungkas Suharmen. Ini apabila pemerintah melanggar keputusannya sendiri. Jadi, satu hal yang perlu dipahami bahwa semua ada proses, siapa tahu ke depan ada peluang akan diberikan oleh pemerintah untuk memperhatikan jenis ya jabatan ini seperti para pengemudi, pramubakti, dan security. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.